Cerita bermula pada akhir tahun 2018 di timur laut Thailand, tepatnya daerah Isan, yang mana masyarakatnya sangat percaya keberadaan dewa dan semua hal yang ada di dunia memiliki nyawa, seperti pepohonan, pegunungan, hutan, rumah, bahkan sawah. Semua itu mereka percaya memiliki kehidupan. Singkatnya, kehidupan masyarakat di sana sangat supranatural. Sekelompok pembuat film dokumenter dari Korea Selatan datang ke daerah tersebut untuk wawancara tentang kehidupan para dukun. Hingga akhirnya tim memutuskan mengikuti keseharian dari Nim, seorang dukun yang biasa disebut masyarakat setempat dengan Rangsong, atau jika diterjemahkan menjadi The Medium atau mediator atau juga perantara. Seorang Rangsong yang dalam cerita kita ini ialah Nim, meyakini bahwa dewa terbagi menjadi dewa baik dan jahat. Dewa baik akan melindungi, sedangkan dewa jahat akan mendatangkan bencana pun penderitaan. Juga selayaknya seorang Rangsong, bersemayam dewa baik dalam tubuh Nim. Dewa dalam tubuh Nim bernama Bayan. Bayan adalah dewa leluhur yang memberkati warga desa. Tidak ada yang tahu siapa dan dari mana asalnya, tapi semua orang sudah lama percaya padanya. Keluarga Nim sudah turun-temurun menjadi perantara arwah dewa Bayan. Sejak Nim lahir, Nim menyaksikan bagaimana neneknya menjadi perantara Bayan. Banyak warga desa yang datang meminta bantuan dan setiap tahun mengadakan upacara besar di atas gunung di hadapan patung Dewa Bayan. Arwah Dewa Bayan hanya memasuki wanita, karena setelah nenek Nim wafat, Dewa Bayan melekat pada Tante Nim. Dan lalu setelah Tante Nim tiada, tampak Dewa Bayan melekat pada kakak perempuan Nim yang bernama Noi. Tapi Noi menolak, dan pada akhirnya Dewa Bayan memilih Nim. Keseharian Nim sebagai dukun Rangsong ialah memberi bantuan serta mengobati penyakit non-medis orang-orang yang datang padanya. Nim tak pernah terpikir untuk menjadi dukun, hingga suatu ketika ia jatuh sakit teramat parah, bahkan sampai pernah mencoba bunuh diri namun gagal. Nim yang pada akhirnya pasrah lalu menjadi perantara, kini melakukan ritual serta doa setiap hari. Orang-orang pun satu persatu datang bergantian padanya. Hari berganti. Nim sedang dalam mobil menuju ke upacara pemakaman Willow. Willow Yasantia ialah suami dari Noi, kakak Nim. Dalam perjalanan, Nim berkisah bahwa entah kenapa keluarga Yasantia selalu mati tersiksa. Kakek Willow ditimpuk batu oleh karyawan sampai mati. Pabrik ayahnya ditutup karena sengaja dibakar demi asuransi, dan setelah ketahuan memilih mati bunuh diri. Putra sulung Willow, Mike, tewas karena kecelakaan sepeda motor beberapa tahun yang lalu. Willow sendiri mati setelah 1 tahun menderita kanker. Nim menghentikan ceritanya ketika tampak anjing mati tergeletak dengan lumuran darah di atas aspal jalanan, dan Nim hanya memperhatikan sembari mobilnya terus melaju. Sampailah kita pada rumah duka, rumah yang ditinggali Noi bersama putri bungsunya yang bernama Ming. Rumah itu juga ditinggali oleh kakak tertua mereka, yaitu Manny bersama istri dan anak bayinya. Serangkaian upacara pemakaman hingga malam hari. Beranda rumah diisi para pelayat yang menunggui sambil duduk-duduk menghabiskan malam dengan sekedar mengobrol, meminum alkohol, dan ada juga yang berjudi. Seketika malam itu pecah oleh amarah Ming kepada salah satu pria pelayat. Ming menganggap pria tersebut memarahi Ming dan menyebut Ming pelacur. Ming marah besar dengan mendorong-dorong hingga meneriaki pria tersebut dengan kata makian. Sementara si pria tersebut berdalih tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kekacauan itu berakhir setelah Ming ditahan ibu dan sahabatnya, sedangkan pelayat itu memilih pulang. Nim yang juga berada di lokasi pada malam yang sama pasca kejadian Ming mengamuk, mencoba menanyakan kepada istri Manny apakah Ming meminum alkohol. Istri Manny menjelaskan bahwa Ming meminum alkohol tapi tak banyak, dan ini pertama kalinya dia melihat Ming mengamuk. Malam kian larut. Nim hendak tertidur namun tertahan oleh Ming yang tampak duduk di atas kasurnya dalam kelambu memandangi nenek tua buta berdiri di ambang pintu. Nenek buta itu secara perlahan pergi dan Ming baru tertidur. Pada keesokan paginya, tampak beberapa orang berdiri menyaksikan petugas kepolisian membawa jenazah yang baru saja meninggal. Lantas diketahui setelah Nim bertanya pada salah satu orang yang ada, bahwa jenazah tersebut ialah nenek buta yang tinggal di belakang. Lalu Nim juga menyadari di sebelah kanan tak jauh dari tempatnya berdiri ada Ming dengan wajah datar nan aneh berdiri memandangi jenazah. Nim mencoba memanggil Ming, namun Ming menjauh
lalu sempat terhenti menampakkan gestur aneh dengan berdiri sesekali menghentakkan pundak kanannya seakan diganggu sesuatu. Gerimis mengiringi kala kremasi sebagai akhir rangkaian upacara pemakaman Willow. Sembari menggenggam payung, wajah Ming tampak tanpa ekspresi dan hanya berdiri kaku. Nim yang sadar akan itu langsung setelah acara tersebut menuju rumah Ming, melewati Noi di ruang tamu untuk menggeledah kamar milik Ming yang kala itu tak ada Ming di dalamnya. Noi tampak bingung mencoba menanyakan apa yang Nim cari, hingga Nim membuka lemari. Lalu pada balik baju berhanger milik Ming ditemukan benda aneh menggantung. Ming bergegas masuk ke kamarnya dan mengusir Nim. Sebelum Nim pergi, Nim berpesan pada Noi, jika ada gejala aneh yang terjadi pada anaknya, tolong katakan saja. Namun Noi merespon dengan menolak juga berkata, Ming adalah anakku, biar aku yang mengawasi. Saat sampai di rumah, Nim menjelaskan kepada tim dokumenter bahwa benda aneh tadi adalah Wampataba. Semua orang percaya bahwa benda tersebut pengusir setan juga penolak bala. Nim juga menjelaskan bahwa ada banyak alasan kenapa Ming menampakkan gejala seperti itu. Saat ditanyai apakah ini pertanda Ming akan dirasuki arwah Dewa Bayan, Nim mengaku tidak tahu. Sementara itu, tim dokumenter lain mengikuti Ming yang sedang berjalan sore bersama anjingnya. Dia tampak kesal sambil menggerutu betapa tidak sopan tantenya masuk dan menggeledah kamarnya tanpa izin. Lalu ketika Ming diminta informasi kenapa dia menyimpan Wampataba, Ming hanya merespon bahwa dia sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Dan kenapa Ming menatap ibu buta saat upacara pemakaman, Ming malah balik bertanya, ibu buta yang mana? Ming lalu tiba-tiba menghentikan jalannya, sebab di kejauhan tampak ada orang asing misterius menatap mereka. Mari kita lebih jauh mengenal tentang Ming, seorang karyawan kantor bagian personalia yang tugasnya menghubungkan orang-orang ke pekerjaan mereka. Ming senang dengan pekerjaannya. Setiap hari Ming bangun jam 5 pagi lalu mulai bekerja di kantor pada pukul 7 atau 8 dengan menaiki angkutan umum. Secara jujur Ming mengaku tidak percaya dengan dukun. Para dukun, terutama tantenya, itu aneh. Menurut Ming, mereka bisa secara tiba-tiba menari seperti Hanoman, dan semua orang pasti bisa merapal mantra jika mempelajari lewat tontonan video. Kini kita beralih pada Noi, ibu dari Ming, penjual daging anjing di pasar untuk dikonsumsi. Noi bercerita bagaimana dia dulu saat arwah Dewa Bayan hendak merasuk padanya. Kala itu usianya 20-an. Badan dan kepala terasa sakit sekali, lalu menstruasi setiap hari yang berlangsung selama 5 bulan penuh. Orang menyebut itu penyakit dewa. Tantenya bilang ia harus mewarisi jadi perantara arwah Dewa Bayan. Tapi Noi menolak. Ia memilih ke gereja dan berdoa agar tidak menjadi dukun. Lalu sesuatu yang aneh terjadi pada adiknya, Nim. Saat Nim belajar menjahit di kota, tiba-tiba saja pingsan tanpa alasan. Keluarga ketakutan dan membawa Nim pulang. Saat itu arwah Dewa Bayan melekat pada Nim. Tidak ada yang tahu kenapa. Di hari dan tempat yang lain, Ming ditemani Lisa sahabatnya sedang mencoba kostum untuk parade Natal mewakili gereja. Lisa mendapati keanehan dari Ming yang malah memakai sepatu anak kecil. Ketika hal itu coba ditegur oleh Lisa, Ming lantas melepas sepatu tersebut. Lisa dan Ming malam harinya berlanjut nongkrong dan bersenang di sebuah klub. Lalu secara terpisah Lisa mempertontonkan video Ming berperilaku aneh layaknya anak kecil, seperti ingin naik mobil-mobilan, mandi bola, hingga bermain perosotan lalu mengganggu anak kecil lain secara kasar. Lisa tertidur mabuk di meja. Ming mencoba membangunkan namun tiada respon. Ming memilih keluar klub secara sempoyongan sendirian. Dia menuju kantornya dan tertidur di kursi. Ming bangun paginya ketika kantor sudah mulai ramai akan aktivitas. Orang-orang memandanginya. Tiba-tiba darah mengucur dari pangkal pahanya hingga bersimbah ke lantai. Ming segera membersihkan di toilet dengan tampak lemas lalu pulang ke rumah. Di rumah, Noi, ibu Ming tampak gusar mendapati anaknya dalam kondisi seperti orang sakit. Noi mencoba menanyakan pada Ming namun tak ada jawaban dan Ming malah masuk ke kamar. Malamnya Noi menemui Manny untuk menceritakan kejadian tersebut. Menurut Manny, apa yang dialami Ming ini mirip dengan yang dialami Nim dahulu. Manny menyarankan untuk dilakukan ritual saja agar Ming menjadi penerus generasi dukun rangsong. Namun Noi tak ingin anaknya jadi dukun. Malam itu ditutup masih dengan kegundahan hati Noi memikirkan anaknya. Esoknya, Ming memaksa berangkat bekerja dengan kondisi menyedihkan. Rambut dan pakaiannya tampak awut-awutan serta tangannya memegangi perut bagian bawah menahan rasa sakit.
Ketika pulang kerja menaiki angkutan umum, Ming terbatuk-batuk dan mengerang hingga penumpang lain merasa terganggu. Saat mencoba ditenangkan oleh salah satu penumpang ibu-ibu, Ming malah menamparnya. Walhasil Ming diusir dan diturunkan paksa dari angkutan umum. Dia memaki-maki lalu memilih mabuk di bangku pinggir jalan sembari mengucapkan sumpah serapah, menangis bingung dan kadang berbicara sendiri. Nim yang dipertontonkan video segala keanehan Ming hasil rekaman dari tim dokumenter segera mengambil tindakan dengan ke rumah Ming. Kala itu di rumah ada Noi, Manny dan istrinya sedang makan. Nim beralasan mencari gelang coklat miliknya. Noi membantu mencari gelang tersebut ke atas. Ketika Noi ke atas, Nim dan Manny mengetuk pintu kamar Ming. Saat pintu terbuka, Nim segera menanyakan kabar keponakannya itu. Ming tampak bingung. Nim kembali menanyakan apakah selama ini ada suara memanggil-manggil dan apakah Ming menjawab panggilan itu. Ming hanya diam dan masih bingung. Noi turun dari lantai atas dan marah kepada Nim karena merasa anaknya terganggu oleh kehadiran Nim. Nim lantas pergi. Noi masuk ke kamar Ming lalu memeluknya untuk menenangkan. Ming menangis dan mengatakan tak mau menjadi dukun. Dan Noi bersikap tak akan membiarkan anak yang kini tinggal satu-satunya itu menjadi dukun. Sakit Ming makin parah, kepala serasa meledak, perut dan punggung juga, hingga vagina terasa sakit bahkan sampai Ming tak bisa buang air kecil. Dokter tidak tahu kenapa dan apa sebabnya. Ming mengaku bermimpi aneh akhir-akhir ini, mimpi yang hampir sama di tiap malam. Pria besar dengan dadanya penuh tulisan mantra aneh, memakai rompi dan celana tradisional berwarna merah. Di tangannya menggenggam parang besar. Dua kaki menjuntai lalu lidahnya yang tebal menjilati ujung parang. Dan pada tangan yang lain membawa kepala yang telah dipenggal penuh darah. Kepala yang terpenggal itu ingin berbicara pada Ming. Ming sudah mencoba mendengar namun tak ada suara sekecil apapun yang ia tangkap. Ming kembali bekerja. Kali ini masih tampak kacau dan meminum obat untuk meredakan sakitnya. Lalu secara mengagetkan, Ming berlari ke kamar mandi dan berteriak kesakitan. Sakit itu bersumber dari perut Ming. Ketika Ming kembali ke meja kerjanya, atasan Ming memanggilnya menuju ruangan. Di dalam ruangan, Ming mengamuk dan meneriaki atasannya dengan kata umpatan. Lalu Ming langsung keluar pergi setelah mengemasi barangnya. Hari parade Natal tiba. Ming bersiap di depan cermin untuk di make up. Keanehan kembali terjadi. Ming menggaruk gusinya hingga berdarah dan baru tersadar setelah ditegur penata make up. Keanehan kembali berlanjut. Di atas kereta parade Ming berdiri namun tidak menyapa penonton parade. Yang terjadi adalah Ming melempari penonton dengan permen secara kasar. Nim yang juga menonton parade tersebut hanya mengawasi kelakuan aneh dari Ming. Pasca kejadian Ming mengamuk di ruang atasannya, ia kembali ke kantor untuk bekerja. Dia telah duduk di bangkunya dan hendak memulai pekerjaan. Tiba-tiba atasan Ming menghampiri dengan membentak dan menyerahkan barang-barang milik Ming lalu memanggil security untuk mengusirnya. Ming telah dipecat dari pekerjaan karena didapati di rekaman CCTV. Ming melakukan hubungan seks dengan beberapa pria berbeda ketika malam hari di ruangan kantor. Ming tampak begitu depresi. Ia bingung sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Ibu Ming, Noi, hanya bisa berdoa dan pasrah akan keadaan anaknya. Sementara Nim terus berdoa di depan patung Dewa Bayan. Pada suatu malam, Noi mendapati anaknya yaitu Ming tergeletak dalam kamar mandi dengan tangan berdarah bekas sayatan pisau karena Ming mencoba bunuh diri. Noi berteriak histeris lalu Manny bergegas membantu untuk membawa Ming ke rumah sakit. Di rumah sakit, Noi hanya bisa menangis di pinggir anaknya yang terkulai. Nim memasuki ruangan rumah sakit. Noi yang menyadari itu kini meminta bantuan Nim dan kini mengaku percaya kalau anaknya benar-benar kerasukan. Noi meminta kepada Nim sambil menangis untuk segera dilakukan ritual penyerahan supaya anaknya tidak mati. Namun, Nim menolak dilakukan ritual karena Nim berpendapat bahwa yang merasuki Nim bukanlah arwah Dewa Bayan. Nim lalu pergi bersama Manny menuju rumah Noi. Yang dilakukan Nim dan Noi adalah masuk secara paksa ke kamar Mike, anak sulung dari Noi yang telah meninggal. Dari hasil masuk ke kamar Mike tersebut, Nim menemukan fakta bahwa Mike mati bukan karena kecelakaan motor, namun bunuh diri. Dan Nim menyimpulkan bahwa Mike sangat mencintai adiknya, yaitu Ming.
Nim lalu berdoa di lokasi Mike mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Pada pohon besar yang dikelilingi semak, Nim berdiri dengan memegangi jimat di tangannya dan merapalkan doa. Angin besar menderu. Nim lalu seakan bernegosiasi dengan berkata kepada Mike untuk menghentikan gangguannya. Nim meyakinkan bahwa Mike boleh mencintai Ming, tapi tak boleh mengambilnya. Noi yang merasa Nim tidak membantu merasa kecewa dan mengambil keputusan membawa Ming ke dukun lain untuk dilakukan ritual. Ming diantar menggunakan mobil oleh Manny dan Noi. Wajah datar Ming menempel pada jendela mobil dan hanya memandangi jalanan. Bayangan wajah Ming pada kaca jendela tampak tersenyum mengerikan, padahal wajah asli Ming tanpa ekspresi. Saat ritual sedang dalam prosesi, Nim datang dan menghentikannya. Terjadi adu mulut antara Nim melawan Noi. Noi merasa ini harus dilakukan agar anaknya tak lagi sekarat. Sementara Nim mengatakan ini malah membahayakan, sebab bisa saja malah banyak arwah lain masuk. Di tengah adu mulut yang terjadi, Ming berdiri mengambil kamera lalu menghantamkan beberapa kali ke kepala ibunya sendiri hingga berdarah dan terjatuh. Ming lalu berlari ke jalanan. Nim mencoba mengejarnya namun secara cepat Ming menghilang entah kemana. Malamnya, warga setempat juga tampak sahabat Ming, Lisa, berbekal senter dan diiringi gerimis menelusuri gelapnya malam untuk menemukan Ming. Namun hasilnya nihil. Noi yang mengalami cedera kepala di rumah sakit ditemani Nim dan istri Manny. Setelah siuman langsung menanyakan di mana Ming berada dan apakah sudah ditemukan. Nim mencoba membantu dengan mengajak Noi ke hadapan patung Dewa Bayan untuk memohon ampun dan berpasrah. Karena setelah Noi bisa menerima Dewa Bayan, maka bisa dilakukan ritual untuk menemukan keberadaan Ming. Noi menyanggupi. Persiapan ritual dilakukan. Nim dan Noi juga dibantu Manny mengumpulkan barang dari kamar Ming yang dianggap memiliki jejak kontak dengan hantu. Barang yang dimaksud seperti jimat, sepatu anak kecil, bahkan pembalut bekas yang disimpan di bawah bantal. Ritual pun dilakukan sendiri oleh Nim di bawah pohon tempat Mike bunuh diri. Dari terang hari berganti gelap dan berganti terang kembali, namun belum ada petunjuk yang tampak. Noi dan Manny menuju kantor polisi sebab ada laporan bahwa polisi menemukan petunjuk dari supir taksi yang menyerahkan rekaman kamera dashboardnya. Supir taksi mengatakan bahwa ketika Ming masuk taksi, ditanya mau kemana, Ming hanya diam. Dalam video rekaman dashboard tampak pada pukul 3 pagi, Ming turun dari taksi di kegelapan. Supir mencoba memanggil namun Ming tak bergeming. Supir menyerah dan berputar balik. Namun ketika putar balik, supir taksi kaget karena di hadapannya ada sosok Ming lagi yang tengah berdiri dan hanya diam. Polisi telah melakukan olah TKP, tapi tidak ditemukan tanda bahwa Ming ada di sana. Nim terus melakukan ritual di bawah derasnya hujan, namun kembali nihil. Hari berganti hari dan kini menjadi bulan. Toko daging anjing milik Noi tutup. Begitu juga jasa jahit milik Nim. Istri Manny tampak lesu. Noi sendiri tak bisa tidur dan makan karena putus asa. Manny melabrak kantor polisi karena sudah 1 bulan tidak ditemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya pada ritual Nim yang kesekian kalinya, petunjuk dan tanda dirasa muncul. Nim merasa ditipu oleh arwah yang merasuki tubuh Ming, sebab ternyata ini semua tak ada hubungannya dengan Mike. Nim bergegas masuk mobil dan menghentikannya di pertigaan jalan kecil kampung. Nim lalu masuk ke semak belukar menuju bangunan tua bekas kebakaran. Diketahuilah bahwa bangunan tua tersebut bekas pabrik benang Yasantia. Nim masuk ke dalamnya. Kondisi gedung cukup menyeramkan. Banyak akar pohon besar menjalar. Barang-barang seperti jimat berserakan. Bangkai burung gagak dan binatang lain berhamburan. Nim terus masuk hingga menemukan Ming tergeletak tak sadarkan diri pada tumpukan sampah. Ming dibawa ke rumah sakit. Dokter mendiagnosa kondisi Ming dehidrasi dan malnutrisi. Belum diketahui dengan kondisi mentalnya. Nim berpendapat kondisi Ming secara kerasukan semakin jelas. Beruntung itu tidak membunuh Ming. Nim akan ke gunung untuk melakukan ritual pengorbanan di hadapan patung Dewa Bayan. Saat sampai ke patung Dewa Bayan, Nim berteriak histeris dan menangis sebab didapati patung besar Dewa Bayan tersebut telah terpenggal kepalanya. Nim hanya meratap sambil memegangi kepala yang telah terpisah itu. Ming kini dirawat di rumah. Kondisinya memprihatinkan. Wajahnya menyeramkan dan tak mau makan meski sudah disuapi. Saat Nim menjenguk keponakannya itu, Ming langsung bereaksi melompat dari kasur dan menatap Ming dalam posisi merangkak layaknya orang kesurupan. Nim menanyakan pada Ming sebenarnya siapa sosok yang ada dalam tubuh Ming. Ming malah tertawa lalu mengaku dia adalah Dewa Bayan. Nim menanyakan sekali lagi,
Kali ini Ming menantang Nim untuk menebak saja. Noi dan Manny tampak bingung. Ming lalu bereaksi secara agresif. Bajunya disobek hingga koyak. Nim langsung merapal doa. Ming secara paksa menarik tangan Manny untuk meraba dadanya. Suasana makin kacau. Tubuh Ming berhasil ditahan dengan bantuan Noi dan Nim. Nim segera mengambil benang suci lalu mengikatnya kepada kepala Ming. Saat dibacakan doa, Ming malah mengeluarkan cerita provokasi kepada Nim bahwa faktanya Nim menjadi dukun karena sengaja dijebak oleh Noi. Waktu kecil Noi memaksa Nim memakai pakaian Noi tiap hari dan meletakkan jimat di sepatu Nim. Semua dilakukan agar yang menjadi dukun ialah Nim. Tapi Nim tak terpancing. Ia terus berdoa. Jari Ming dicelupkan dalam gelas yang berisi air suci. Cairan hitam keluar dari jarinya. Namun kemudian gelas itu pecah. Ming terus meronta sambil sesekali tertawa menyeramkan. Ming akhirnya memuntahkan banyak sekali cairan berwarna hitam dari mulutnya. Tapi ini belum berakhir. Tubuh Nim masih dikuasai arwah jahat. Nim meminta pada Manny untuk mengikat tubuh Nim agar tidak bertindak agresif. Setelah berhasil terikat, ketiganya keluar dan pintu kamar ditutup. Nim dengan nafas tersengal mengatakan bahwa ia pun butuh bantuan. Noi mendekati Nim dan meminta maaf atas perlakuannya pada Nim saat waktu kecil dulu. Ia mengaku terpaksa. Nim tak mengindahkan dan hanya memikirkan untuk menyelamatkan keponakannya. Nim bersama dengan Noi dan Manny pada lain hari akhirnya memutuskan membawa Ming kepada dukun lain yang bernama Santi. Santi yang dimintai bantuan Nim ini beraliran Mopi, dukun dengan metode hanya menggunakan ilmu rapalan doa tanpa harus dirasuki arwah dewa. Santi berpendapat bahwa arwah yang merasuk tubuh Ming ini ialah arwah aneh. Tubuh Ming kini seperti mobil tanpa kunci yang siapapun dapat mengendarainya. Santi juga bilang bahwa arwah yang merasuk tubuh Ming ini berjumlah banyak dan Santi tak bisa menghitungnya. Santi hanya bisa merasakan bahwa di dalam tubuh Ming banyak arwah penuh kemarahan dan segala macam kebencian. Kemudian dari Santi ini terungkap bahwa moyang leluhur Willow, suami dari Noi, pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan orang. Seorang pria sekarat korban pembantaian mengutuk keluarga ini untuk mendapat pembalasan para dewa pada keturunannya. Lalu Willow menikahi Noi, perempuan yang menolak arwah dewa Bayan. Semua sudah ditakdirkan. Seseorang harus jadi tumbal untuk menebus dosa itu. Orang itu ialah Ming. Saat Nim hendak pamit pulang pada Noi setelah dari tempat Santi, Noi mengungkapkan keputusasaannya. Nim mencoba menenangkan dan meyakinkan bahwa setelah ritual besar, semua akan baik-baik saja. Namun Noi masih ragu dan menanyakan apakah Dewa Bayan benar adanya. Jika benar, apakah Noi bisa menemuinya? Nim mengatakan tidak. Dewa Bayan tak bisa ditemui, namun bisa dirasakan. Kondisi Ming makin parah, ia makin kurus, tak mau makan dan tak merespon jika ditanya. Noi makin stres, Nim tak lagi datang ke rumah karena melakukan persiapan ritual besar bersama Santi. Kondisi rumah juga kerap terjadi keanehan, setiap pagi barang-barang berantakan. Noi menganggap ini dilakukan Ming tiap malam dan Noi tak tahu apa yang dilakukan oleh Ming sehingga rumah berantakan begitu parah. Tim dokumenter memutuskan untuk memasang kamera CCTV di sudut-sudut rumah untuk mengetahui kebiasaan Ming di malam hari. 6 hari sebelum ritual besar dilakukan, kamera CCTV menangkap rekaman Ming keluar kamar dengan cara berjalan tak normal, menghamburkan serta menyerakkan barang apapun di ruang tamu. Laki si anjing milik Ming menggonggong hingga membuat Noi bangun. Ketika Noi bangun memeriksa Laki, Ming bersembunyi di dalam kamarnya kembali. Setelah Laki tenang, Ming kembali keluar kamar, lalu jongkok di atas meja makan dan kencing di atasnya. Kemudian di malam 5 hari sebelum ritual, Ming berjalan seperti binatang berkaki 4, membuka kulkas lalu memakan daging mentah. Setelah dirasa cukup makan daging mentah tersebut, Ming menuju lantai atas masih dengan merangkak dan turun kembali dengan menggigit celana dalam di mulutnya. Kamera CCTV juga merekam di malam 4 hari sebelum ritual. Ming merangkak ke atas tubuh ibunya lalu mendekatkan wajahnya dengan ekspresi menyeramkan. Di hari ketiga sebelum ritual, tim dokumenter memperlihatkan hasil rekaman CCTV pada Manny dan Noi. Manny marah, merasa tersinggung dan mengatakan untuk menghentikan perekaman. Namun setelah menonton video hingga akhir, Manny kaget betapa menggilanya Ming di malam hari, dan Manny merasa heran kenapa bisa tinggal dengan seseorang seperti ini. Noi merespon jika tak mau tinggal silakan pergi, biar bagaimanapun Ming tetaplah anaknya. Menurut Noi, harapan kini berada pada Nim. Nim adalah orang hebat,
dia akan mampu menyembuhkan anaknya. Akhirnya Manny dan Noi pun setuju untuk menambah jumlah CCTV. Kemudian di malam itu Ming makin menggila. Dia bisa berada di sudut mana saja di dalam rumah. Dia tiba-tiba ada di bawah tangga memandangi kamera dengan mata seperti menyala. Bahkan Ming memasuki kamar Manny yang tidur bersama anak bayi dan istrinya. Ming sempat tiduran di sebelah istri Manny. Lalu telunjuknya ia arahkan ke perut istri Manny. Seketika perut istri Manny sakit hingga mengerang membangunkan suaminya. Ming pun hanya senyum menyeringai sembari duduk bersembunyi di sudut kamar. Merasa terteror dan jengkel, pada siang 2 hari sebelum ritual, Manny dan Noi memasang kunci pintu kamar Ming dari luar, sehingga Ming tak akan bisa kemana-mana lagi. Malam tiba, Manny pulang setelah acara dari luar, namun kaget setelah mendapati laki, anjing Ming sudah berada dalam panci dengan keadaan mati dan tubuh terpisah. Manny pun melihat kamar Ming, ternyata kamar Ming terbuka dan Ming entah di mana. Manny membangunkan tim dokumenter untuk memeriksa rekaman CCTV. Video CCTV menunjukkan Ming memasak air di panci lalu memasukkan anjingnya hidup-hidup ke dalam panci lalu memakannya. Kala itu pukul 2 dini hari. Manny masih mengawasi CCTV. Ming pun segera berlari ke rumah setelah melihat Ming memasuki kamarnya dan menculik bayinya. Dengan berteriak-teriak, Manny diikuti tim memeriksa kamarnya. Bayi Manny sudah tidak ada di kamar. Suasana rumah jadi kacau. Semua terbangun lalu langsung mencari keberadaan Ming. Noi ke rumah-rumah tetangga untuk menanyakan. Manny menuju semak-semak berbekal senter. Manny terus mencari hingga menemukan anaknya menangis di tengah semak-semak. Istri Manny segera menggendong dan memeluk anaknya sambil menangis. Manny merasa ada gerakan di semak-semak dan menebak itu Ming. Manny mengejar ke sumber suara gerakan hingga Manny terhenti. Suasana sunyi dan gelap. Ia tatap sekeliling, tak ada siapapun. Ia terus mencari memutarkan senternya. Lalu Manny terperanjat melihat Ming berdiri dengan senyum lebar menyeringai menatapnya. Ming berlari secara agresif merubuhkan tubuh Manny dan menyerangnya dengan menghunjamkan pisau. Namun pisau berhasil ditangkap Manny hingga berdarah. Teriakan Manny berhasil mendatangkan bantuan Noi beserta salah seorang tim untuk menahan Ming. Sehari sebelum ritual, Noi ke rumah Nim untuk memeriksa persiapan ritual. Namun rumah Nim terkunci. Noi berusaha menelpon. Suara handphone terdengar di lantai atas. Namun tidak ada jawaban. Noi dibantu tetangga Nim membuka paksa rumah. Noi segera menuju ke lantai atas. Di lantai atas tampak barang-barang ritual Nim berantakan dan ada belatung sangat banyak di lantai. Noi memanggil Nim, tapi lagi-lagi tak ada respon. Noi memasuki kamar Nim. Di dalam kamar, Nim ditemukan tewas. Nim tewas ketika tidur. Masyarakat Isan menyebutnya Lai-Tai. Dokter tak bisa memastikan apa penyebab kematiannya. Noi merasa bersalah dan beranggapan Nim tewas karenanya. Kini Noi berjuang tanpa Nim demi kesembuhan putrinya. Hari ritual tiba. Tempat ritual adalah gedung tua bekas pabrik benang Yasantia di mana tempat Ming ditemukan saat 1 bulan menghilang. Santi bersama orang-orangnya membuat pagar benang suci mengelilingi area gedung, menyiapkan sesajian, juga alat musik tatabuhan, menggali lubang tanah untuk mengubur dan membakar barang-barang jejak hantu milik Ming. Tampak juga seekor kerbau besar dinaikkan ke lantai 5 untuk pengorbanan. Pusat ritual berada di lantai 5. Santi akan mengeluarkan arwah-arwah. Ketika arwah terpancing, ia akan masukkan ke dalam guci tanah liat, lalu membawanya ke bawah dan dimasukkan ke lubang tanah untuk dibakar bersama barang-barang Ming. Tetapi melihat apa yang terjadi pada Ming, Santi sadar bahwa terlalu berbahaya jika Ming ikut serta dalam prosesi ritual. Maka diputuskan ritual dilakukan dengan menggunakan raga ibu Ming, yaitu Noi. Noi yang kini kepalanya ditutup menggunakan kain penuh mantra serta sepatunya diberi jimat diantar menggunakan mobil Manny yang pada bagian belakangnya tertulis mobil ini berwarna merah. Telah sampai di lokasi. Gong telah dipukul dan bergaung tanda ritual dimulai dipimpin oleh Santi. Orang-orang pembaca doa semua terhubung menggunakan benang suci yang benang tersebut berujung di kepala juga leher Noi yang tengah berdiri. Putaran angin kencang pun berderu. Santi memegangi tubuh belakang Noi dan berteriak mengeluarkan kalimat datanglah untuk memancing para arwah. Sementara itu, di rumah, kamar Ming yang pintunya dikelilingi tempelan kertas mantra terdengar teriakan suara dari dalam. Di depan kamar dijagai oleh istri Manny ditemani salah satu orang kepercayaan Santi. Mereka tampak bingung. Ritual masih berlanjut.
Kini mulut Noi mengeluarkan darah yang lalu menempel pada kain penutup. Begitu juga celananya, penuh darah yang mengucur. Kain penutup dibuka setelah Santi memukulkan jimat yang dimantrai ke kepala Noi. Noi pun muntah banyak sekali cairan hitam ke dalam guci tanah liat lalu pingsan. Kini dari dalam kamar Ming terdengar suara Ming dengan intonasi normal. Berusaha membuka pintu dan menanyakan siapa di luar. Sesekali Ming memanggil ibunya. Istri Manny menanyakan kepada orang kepercayaan Santi yang menemani. Guci tanah liat yang penuh cairan hitam ditutup dengan kain mantra lalu diikatkan benang suci, terus didoakan hingga bergetar sendiri dengan getaran yang sangat keras. Dari dalam kamar Ming, Ming berhenti memohon. Sekarang yang terdengar adalah tangisan bayi. Istri Manny pun kalut. Dia segera memeriksa ranjang bayi dan bayinya tidak ada di ranjang. Padahal ketika kameramen tim dokumenter menyorot ranjang bayi, bayi tersebut masih tertidur di ranjangnya. Istri Manny yang kalut memukul orang yang menghalanginya menggunakan pot bunga lalu membuka kamar. Pelan-pelan istri Manny masuk kamar. Namun yang didapati hanya Ming dengan lirikan tajam mengeluarkan suara bayi menangis. Ming menyerang istri Manny dengan menancapkan pecahan kaca ke leher. Istri Manny tewas. Ming kian agresif. Orang kepercayaan Santi lalu dibunuh. Ranjang bayi Manny penuh darah dan tampak Ming memakan bayi itu. Hanya tersisa satu kameramen di rumah itu yang berusaha menyelamatkan diri. Namun tak lama kameramen tersebut berakhir mati di tangan Ming. Di tempat ritual, guci tanah liat berhenti bergetar. Santi memerintahkan menghentikan doa. Santi lalu berdiri membawa guci tanah liat dan berjalan menuju pinggir tangga dalam gedung yang tanpa pembatas. Santi menghentikan jalannya. Semua tampak bingung. Tiba-tiba segala penerangan mati. Harapan penerangan hanya dari lampu kamera. Itu pun sangat minim. Dan ketika lampu kamera dinyalakan, Santi berbalik badan dan tertawa kerasukan. Tubuh Santi dikuasai para arwah lalu berakhir tubuhnya jatuh ke belakang menuju lantai dasar dengan hancur berserakan. Kondisi area gedung bawah juga kacau. Pagar bendang suci rusak, suasana begitu hening dan gelap. Lalu keheningan itu tak bertahan lama. Ketika para pembaca doa kesurupan dan menyerang dua kameramen, satu kameramen tewas, lehernya koyak karena gigitan agresif. Tersisa satu kameramen, dia lari menjauhi area gedung. Jalanan yang gelap membuatnya tersandung. Suara teror, erangan, dan gerakan agresif kian mendekat. 5 pembaca doa yang kini kerasukan berhasil menyerangnya bersamaan. Leher, tangan, kaki, bahkan perut mengalami luka sobek. Sempat berhasil berdiri setelah memukuli kepala mereka dengan batu maupun kamera. Kameramen tersebut terjatuh kembali. Namun yang terjadi berbeda. 5 penyerang tampak urung melancarkan serangan dengan disertai gestur takut. Kameramen tersadar. Mereka takut menyerang karena di balik badan tempat ia jatuh sudah berdiri Ming. Kameramen hanya bisa menangis sambil menatap Ming. "Mau kurekam," ucap Ming setengah berbisik dengan bibir berlumuran darah. Lalu kamera diambil oleh Ming menyorot tubuh kameramen yang perutnya koyak hingga ususnya terlihat. Hidup kameramen naas tersebut pun berakhir. Pada lantai 5, Noi pun siuman. Kini ia berdiri dengan senyum dan mengatakan arwah Dewa Bayan ada padanya. Semua diperintahkan kembali untuk berdoa. Manny ditugaskan menyalakan dupa. Dupa menyala dan diserahkan kepada Noi. Noi memasang dupa namun ditancapkan terbalik. Tepat setelah dupa menancap, terdengar dentuman suara tembok. Sumber dentuman tersebut ialah salah satu pembaca doa yang berlari dan membenturkan kepalanya berkali-kali ke tembok hingga pecah. Lalu semburat terjadi. Semua orang menjadi kerasukan. Beberapa orang menjadi histeris. Tampak yang lain menjulur-julurkan lidah. Terlihat juga ada yang kejang-kejang hebat sambil mulutnya berbusa. Manny tertawa-tawa tak jelas lalu seketika menangis. Manny menjadi agresif dengan menggigit leher salah satu kameramen. Setelah kameramen tersebut mati, Manny berlari ke jendela gedung dan meloncat keluar. Ming datang ke lantai 5 diikuti 5 orang yang merangkak di belakangnya. 5 orang tersebut berusaha menyerang satu-satunya kameramen yang masih hidup. Kameramen mematikan lampunya lalu berlari sembunyi ke pojokan sambil menyalakan night vision pada kamera guna merekam apa yang akan terjadi. Ming kini berjalan ke hadapan Noi ibunya. Noi mengatakan kepada arwah yang merasuk untuk segera keluar dari tubuh putrinya.
Noi juga mengatakan kalau para arwah akan hancur di hadapan Dewa Bayan. Noi lalu merapalkan doa dengan tangannya memegangi kepala Ming. Ming pun memanggil ibu kepada Noi. Noi menghentikan doanya. Tapi kemudian Ming mencekik ibunya hingga terkulai lemas. Ming lalu menyiramkan bensin ke tubuh ibunya yang sedang memohon. Ketika hendak membakar tubuh ibunya, Ming menyadari gerakan dari kameramen. Ming pun membunuh kameramen tersebut lalu berlanjut membakar tubuh Noi, ibunya sendiri. Warna merah dari api berkobar. Noi mati terbakar. Dari kamera yang masih merekam, tampak boneka santet berbahan jerami bertuliskan Yasantia, tertancapi banyak paku. Film berakhir dengan tayangan wawancara terakhir dengan Nim sebelum meninggal. Nim mengaku tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ketika ritual pengusiran. Nim merasa semua persiapan tidak ada gunanya. Dengan mata berkaca, hampir sesegukan menangis, Nim berkata, "Jujur, aku sendiri tidak tahu. Aku tidak yakin apakah Dewa Bayan benar-benar merasukiku. Sekarang aku tidak tahu apa-apa."